Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Mereka turun ke dalam rawa-rawa, memasang patok, menarik tali dari sisi sungai sampai ke kaki gunung. Setiap patok diberi tanda kain berwarna di atasnya. Warna merah patoknya Encik Ali, warna putih patoknya Encik Sabil. Dan, ke-11 orang itu memiliki tanda kain warna-warni. Banyak nyamuk di sini, teriak Panglima Lingga dari atas pematang sungai sambil menghalau nyamuk dengan pelepah kelapa yang dibakar. Benar, luar biasa nyamuknya. Sewaktu saya ke sini, tidak ada nyamuk sama sekali, kata Encik Ali dari tengah rawa-rawa. Waktu itu Encik masuk ke dalam rawa-rawa. Tanya Panglima Lingga. Tidak, berdiri di tempat Dato Panglima berdiri sekarang, jawabnya. Menjelang sore, mereka sudah kembali ke bivak di bawah pohon cemara besar. Selesai mandi dalam sungai berbatu, mereka menghangatkan badan dengan mengelilingi api unggun. Semua merasakan tubuhnya kedinginan, termasuk Panglima Lingga. Padahal, matahari sore itu sangat terik dan suhu udara cukup panas. Saya kedinginan, kata Encik Ali menggigil. Saya juga menggigil. Kenapa jadi begini? Tanya Panglima Lingga. Jangan-jangan benar ada hantunya seperti kata si Hamim, tambah Panglima Lingga sambil menyelimuti badannya dengan kain sarung dan mendekat ke api unggun. Entahlah, jawab Encik Ali tak sanggup melanjutkan kata-kata. Ke-12 orang itu menggigil, badannya panas dingin. Demam, gigi gemeretak, keringat mengucur, kulit memerah seperti kepiting rebus. Badan tak bisa digerakkan, tulang ngilus seperti dipotong-potong. Muntah-muntah setiap demam meninggi. Kondisi kesehatan mereka makin memburuk. Sudah lebih 3 hari suami saya belum kembali dari selatan, lapor Datin Fatimah kepada penghulu Somat, kepala desa setempat. Mohon bantuan penghulu, pinta Datin Fatimah. Penghulu Somat heran, beberapa perempuan lain melaporkan peristiwa yang sama. Mereka sangat khawatir atas keselamatan suaminya yang sudah 3 hari lebih belum kembali. Padahal janjinya hanya 2 hari. Bekal bahan makanan yang dipersiapkan cukup untuk 2 hari. Apakah perahu mereka karam atau tersesat? Penghulu Somat menugaskan 5 orang pemuda berlayar ke selatan. Hampir setengah hari berlayar, akhirnya mereka sampai ke lokasi bivak di bawah pohon cemara besar. Kelima pemuda tadi menemukan ke-12 lelaki itu menderita demam tinggi. Tolong, air, minum, kata Encik Ali terbata-bata meminta minum kepada pemuda yang baru tiba di sana. Selamatkan kami, mohon Panglima Lingga menggigil kedinginan. Para pemuda itu menaikkan ke-12 lelaki dan barang mereka ke dalam lambung 2 kapal layar bercadik. Sore itu juga mereka berlayar menembus pekatnya malam, menuju ke utara. Bagda Isya, kedua kapal itu merapat di depan rumah panggung Panglima Lingga. Mereka mengeluarkan ke-12 lelaki itu ke daratan. Masya Allah, apa yang terjadi padamu Kanda, pekik Datin Fatimah. Panglima Lingga tak mampu menjawab pertanyaan Datin Fatimah. Dia menggigau dengan kalimat tak jelas. Panas badannya tak kunjung turun meski dahinya sudah dikompres air dingin berulang kali. Setiap kali menggigil, dia muntah mengeluarkan cairan kuning. Dehidrasi berat. Tubuh Panglima Lingga yang sebelumnya tegap dan kekar, kini makin kurus. Tulang rusuknya mulai kelihatan, kulitnya mengendor. Ke-11 temannya mengidap penyakit yang sama. 2 orang diantaranya bahkan sudah meninggal dunia. Tolong sampaikan surat ini kepada Sultan Alauddin di Johor, kata Datin Fatimah kepada nahoda kapal dagang yang akan berlayar ke Johor. Baik Datin, segera saya sampaikan setiba di sana, balas nahoda itu.